Halo semua, kembali lagi bersama saya Yusniar Siagian. Di video sebelumnya kita sudah membahas sifat-sifat pada perpangkatan. Sekarang kita lanjutin lagi tentang sifat-sifat perpangkatan. Di sini ada sifat yang keempat, jika ada sebuah perkalian kemudian dipangkatkan, maka bentuk tersebut dapat dirubah menjadi seperti sifat yang keempat. Jadi A kali B dipangkatkan dengan N dapat dirubah menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Contoh, 2P pangkat 3. Perlu kamu ketahui 2P ini artinya adalah 2 dikali P. Bahasa sederhananya, kalau misalnya ada angka, kemudian ada huruf yang berdekatan, ini artinya perkalian. Jadi, karena 2 dengan P posisinya berdekatan, maka 2P artinya 2 kali P. Kemudian kita gunakan sifat yang keempat, maka menghasilkan 2 pangkat 3 dikali P pangkat 3. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 artinya 2 dikalikan sebanyak 3 kali, menghasilkan 8. Terus 8P pangkat 3, ingat kalau huruf dan angka berdekatan artinya kali. Jadi ini boleh Ibu rubah. 8 kali P pangkat 3 menjadi 8P pangkat 3. Demikian juga dengan contoh yang B. 2Y pangkat 5. 2Y artinya adalah 2 kali Y. Kita gunakan sifat yang keempat, kita pisah perkaliannya menghasilkan 2 pangkat 5 dikali Y pangkat 5. 2 pangkat 5 artinya 2 dikalikan sebanyak 5 kali menghasilkan 32. Dikali Y pangkat 5 sama dengan 32 Y pangkat 5. Demikian untuk sifat yang keempat. Kemudian kita lanjut sifat yang kelima. Di sini jika terdapat bentuk pecahan, kemudian pecahan tersebut dipangkatkan, maka bentuknya bisa dirubah menjadi seperti ini. Saya baca, A per B pangkat N dapat dirubah menjadi A pangkat N per B pangkat N. Contoh seperti yang contoh A. Di situ soalnya adalah 4/5 pangkat 4. Kalau kita kerjakan menggunakan definisi perpangkatan, ini akan menghasilkan 4/5 kali 4/5 kali 4/5 kali 4/5. Nah, ini bentuk perkalian pecahan. Artinya pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut, menghasilkan 4 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Daripada kita menjabarkan seperti ini, lebih bagus kita menggunakan sifat. Kalau pecahan dipangkatkan bisa dipisah dia, artinya pembilang dipangkatkan per penyebut dipangkatkan. Kemudian kalau negatif sama ceritanya, cuman bedanya ini kan negatif 4/5. Tanda negatif boleh kamu gunakan di pembilang, boleh juga di penyebut, terserah. Di sini Ibu buat di pembilang, artinya kamu boleh juga buat seperti ini. Negatif 5 pangkat 4. Ingat, kalau bentuk pecahan dipangkatkan, kita bisa rubah menjadi pembilang dipangkatkan per penyebut dipangkatkan. Kita lanjut ke sifat yang keenam. Di sini dikatakan untuk setiap A bilangan real tak 0. Jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Maksudnya, kalau misalnya dalam perpangkatan, bilangan yang akan dipangkatkan tidak 0, tetapi dipangkatkan dengan 0, hasilnya akan menjadi 1.
Contoh, seperti 100, bilangan pokoknya adalah 100. Pangkat 0, pangkatnya adalah bilangan 0, akan menghasilkan 1. Kemudian negatif 5 pangkat 0, di sini kan pangkatnya 0. Kemudian negatif 5 adalah bilangan real yang bukan 0, maka akan menghasilkan 1. Demikian juga 1/8. Jadi kalau ada soal 2 pangkat 0, nah 2 ini kan adalah bilangan real, tetapi bukan 0, dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Jadi perlu kamu ingat, setiap bilangan jika dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Kita lanjut ke sifat yang ketujuh. Sifat ketujuh ini adalah merubah pangkat yang sebelumnya negatif menjadi positif atau merubah pangkat yang sebelumnya positif menjadi negatif. Bentuk yang pertama adalah A pangkat negatif N. Ini kalau kita akan rubah ke pangkat positif menjadi 1 per A pangkat N. Supaya lebih mudah, ini asumsikan per 1, anggap per 1, misalkan per 1. Jadi kalau misalnya kita mau rubah pangkat negatif menjadi positif, kita tinggal tukar posisi. Kalau sebelumnya dia di atas, rubah jadi ke bawah. Kalau sebelumnya di bawah, rubah jadi ke atas. Kemudian bentuk yang kedua kan 1 per A pangkat negatif N. Ini mau kita rubah ke positif. Coba pangkatnya di sini kan di penyebut atau di bawah. Kita tukar posisinya menjadi A pangkat N per 1. Intinya kalau posisinya sudah ditukar, tandanya berubah. Tanda pangkat. Demikian juga untuk bentuk yang ketiga. Di sini 1 per A pangkat N. Nah, ini pangkat positif. Otomatis kita akan rubah ke negatif. Sama seperti yang tadi, dibalik posisinya. Ini menjadi, kan di bawah pangkatnya, jadi di atas. Tapi berubah tandanya. Nah, seperti ini. Ingat, segala sesuatu yang dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Makanya ini sama dengan A pangkat negatif N. Ini sama dengan A pangkat N. Contoh yang A. Di sini dikatakan 10 pangkat negatif 2. Nah, kita rubah 10 pangkat negatif 2. Anggap atau misalkan per 1. Ingat, 10 pangkat negatif 2 per 1 hasilnya tetap 10 pangkat negatif 2. Kita rubah ke positif, artinya tukar posisinya. Yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas. Berarti jadinya 1 per 10 pangkat 2. Demikian juga untuk contoh yang B. 2 pangkat negatif 3, anggap per 1. Ketika kita mau rubah ke pangkat negatif, pangkat positif, berarti kan menjadi 1 per 2 pangkat 3. Ini juga, kita mau rubah ke pangkat positif, 1 per 10 pangkat negatif 3. Ini tukar posisinya, yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas. Berarti 10 pangkat 3 per 1. Yang terakhir, Y pangkat minus 5, ini jadinya 1 per. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya.